Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Kiki Ahmad Bayhaqi, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya sedang melakukan pengamanan lapangan persekolahan. Dalam waktu 3 minggu ke depan, adik-adik akan belajar bersama saya. Walaupun pembelajarannya berbasis virtual, tapi adik-adik harus tetap semangat dalam pembelajarannya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fakta dan opini dalam sebuah artikel. Kita sering mendengar istilah artikel. Kita juga sering menemui artikel di dalam koran maupun media online. Namun, apa itu artikel? Baiklah, saya akan membahas apa itu artikel. Pengertian artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Definisi artikel juga mencakup karangan yang dipublikasikan melalui berbagai media seperti koran, majalah, dan media online lainnya. Ada beberapa ciri mengenai artikel. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. Yang kedua, sumbernya dari fakta yang ada. Yang ketiga, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang. Yang keempat, original dan bukan copywriting. Yang kelima, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Yang keenam, isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau fakta-fakta lainnya. Dan yang terakhir, gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Jadi, disesuaikan dengan siapa yang akan membaca artikel itu. Baiklah, kita akan membahas fakta dan opini. Fakta adalah hal, peristiwa, keadaan yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta tidak dapat terbantahkan, karena dapat dilihat, didengar, dan diketahui oleh banyak pihak. Ciri-ciri kalimat fakta sebagai berikut. Yang pertama, bersifat faktual, yaitu benar-benar ada, terjadi, dan dapat dibuktikan. Yang kedua, merupakan jawaban dari pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Yang ketiga, menunjukkan pada suatu benda, orang, waktu, tempat, peristiwa, atau jumlah tertentu. Yang keempat, logis, yaitu masuk akal. Dan yang kelima, objektif, yaitu apa adanya. Marilah kita lihat contoh fakta dalam artikel berikut. Berikut adalah artikel yang berjudul Pesawat SJ-182 jatuh. Ini tanggapan resmi Sriwijaya Air. Ada beberapa kalimat fakta yang terdapat dalam artikel ini. Seperti pada paragraf pertama, Maskapai Sriwijaya Air menyatakan turut prihatin atas jatuhnya pesawat kelolaannya bernomor penerbangan SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat fakta karena dapat menjawab pertanyaan di mana pesawat SJ-182 jatuh, yaitu di perairan Kepulauan Seribu. Selanjutnya yaitu opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Namun, opini bukan sesuatu yang mengada-ngada atau hayalan. Opini yaitu tanggapan seseorang untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Jika fakta tidak terbantahkan, opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan dalam menanggapi suatu objek atau peristiwa yang sama, yang akan menimbulkan berbagai pendapat dan sifatnya akan beragam.
Berikut adalah ciri-ciri opini. Yang pertama, kebenarannya belum pasti. Yang kedua, bersifat subjektif yang ditandai dengan kata sebaiknya, mungkin, barangkali, misalnya, menurut saya, dan pendapat saya. Yang ketiga, pernyataannya berupa saran, usul, ataupun nasihat. Marilah kita lihat contoh opini dalam artikel berikut. Berikut adalah artikel yang berjudul "Sudah 3 ulama besar meninggal dunia". Ada beberapa kalimat opini yang terdapat pada artikel ini, seperti yang terdapat pada paragraf kedua. Kita ikhlaskan kepulangan beliau kepada Rob. Mohon dimaafkan segala kesalahan beliau, semoga diterima segala amal saleh beliau. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat fakta karena berupa nasihat. Jenis-jenis kalimat fakta. Ada 2 jenis kalimat fakta. Yang pertama, fakta umum. Kalimat fakta umum adalah kalimat fakta yang kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contohnya pada kalimat, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Yang kedua, fakta khusus. Kalimat fakta khusus adalah kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contohnya pada kalimat, saat ini hampir seluruh dunia mengalami wabah virus corona. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kalimat opini. Kalimat opini ada 2 jenis. Yang pertama, opini perorangan atau individu. Kalimat opini perorangan atau individu adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya dikemukakan oleh satu individu tertentu. Contohnya pada kalimat, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Yang kedua yaitu opini umum. Kalimat opini umum adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya diakui banyak orang atau semua orang. Contohnya pada kalimat, sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Baiklah, sekarang kita akan membahas opini dalam bentuk artikel. Opini yang baik adalah opini yang ditunjang atau dibenarkan oleh fakta. Opini yang baik juga harus logis dan jelas. Kemudian, untuk menyusun opini, kalian harus menemukan fakta, peristiwa, atau kejadian dari berbagai sumber sebagai dasar kalian beropini atau berpendapat. Sebelum menyusun opini dalam bentuk artikel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, struktur artikel opini. Struktur artikel diawali dengan menyatakan pendapat atau topik. Selanjutnya, beberapa argumen tentang pendapat atau pandangan tentang masalah. Terakhir, pernyataan ulang pendapat, yakni penegasan kembali pandangan yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Yang kedua yaitu argumentasi. Bagian ini paling penting dan harus kuat. Artinya, argumentasi harus didukung data aktual karena opini umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Argumentasi yang dibangun harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Kemudian, kalian harus memberikan solusi yang komprehensif. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Kecenderungan pembaca teks artikel adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membangun opini, gunakan bahasa yang komunikatif dan tidak bertele-tele, serta ringkas penyajiannya. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Jika kalian menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, buatlah padanan kata dalam bahasa Indonesia. Menyusun opini dalam bentuk paragraf. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali melakukan aktivitas membaca. Dalam membaca suatu bentuk tulisan, dibutuhkan daya kritis. Apakah tulisan itu berupa fakta atau opini? Dalam bentuk tulisan, suatu opini sebenarnya mudah dikenali. Berikut adalah penanda-penanda opini dalam suatu paragraf. Yang pertama, menggunakan
Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan novel yang sangat bagus. Novel ini memberikan kesan yang sangat mendalam dan melibatkan emosi para pembacanya. Tak hanya itu, novel ini juga memberikan pengalaman kepada para pembacanya seolah-olah mereka ikut terlibat di dalam cerita tersebut. Terlebih lagi, novel ini juga sangat dicintai oleh para pecinta novel karena mengangkat budaya lokal. Mereka menganggap bahwa novel Laskar Pelangi merupakan karya terbaik Andrea Hirata. Tak heran, novel ini laku keras di pasaran. Paragraf tersebut merupakan opini karena menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang terakhir yaitu menyusun fakta dalam bentuk artikel. Setelah dapat menyusun opini dalam bentuk paragraf, saudara akan menyusun fakta dalam bentuk artikel. Fakta adalah suatu informasi yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Fakta disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kebenarannya. Oleh karena itu, fakta lebih sering sulit dibantah oleh opini seseorang. Berikut adalah ciri-ciri fakta. Yang pertama, merupakan suatu kebenaran umum. Yang kedua, menyertakan bukti-bukti berupa data yang akurat. Yang ketiga, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh fakta dalam bentuk artikel. Ikan paus adalah satu-satunya mamalia terbesar yang hidup baik di dalam air maupun di daratan. Bobot terberat ikan ini yang pernah tercatat adalah ikan paus biru yang beratnya mencapai 7 ton dengan panjang sekitar 1000 meter. Monster air tersebut hidup di samudera yang luas dengan memakan ribuan hewan-hewan kecil seperti ikan dan plankton. Karena termasuk ke dalam hewan mamalia, ikan paus bernapas menggunakan insang dan hampir beberapa menit sekali ke permukaan untuk mengambil napas. Dalam hal berkembang biak, ikan paus memproduksi dengan cara melahirkan 3 hingga 4 ekor bayi paus yang beratnya mencapai 2 ton. Oleh sebab itu, ikan paus merupakan monster yang hidup di lautan. Paragraf tersebut termasuk ke dalam fakta karena menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Jadi, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan perbedaan antara fakta dan opini. Fakta disertai dengan data yang akurat, sedangkan opini tidak didukung dengan data yang akurat. Fakta bersifat objektif, sedangkan opini bersifat subjektif. Fakta kebenarannya yang sebenarnya terjadi, sedangkan opini yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun opini dalam artikel, yaitu struktur artikel opini, argumentasi, dan penggunaan bahasa. Lalu yang harus diperhatikan dalam menyusun opini dalam paragraf biasanya ditandai dengan menggunakan kutipan kata-kata seseorang, menggunakan kata yang tidak pasti, dan menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak